kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Cukup sekian perkenalan diri saya, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, jadi materi kita adalah kerajaan Islam di Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama Kerajaan Mataram, yang kedua Kerajaan Banten, yang ketiga Kerajaan Cirebon, yang keempat Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama Kerajaan Mataram, Sultan Wijaya yang mendapat limpahan kerajaan panjang dari Sultan Benowo kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke daerah kekuasaan ayahnya, Ki Ageng Pamahanan di Mataram. Sultan Wijaya kemudian menjadi Raja Kerajaan Mataram dengan gelar Penambahan Senopati ing Alaga Sayyidina Panata Agama. Pemerintahan Penambahan Senopati dari 1586 sampai 1601 tidak berjalan dengan mulus karena diwarnai oleh pemberontakan. Kerajaan yang berpusat di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang ini selalu terjadi perang untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram seperti Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, bahkan Demak. Namun semua daerah itu dapat ditundukkan oleh daerah yang terakhir dikuasai ialah Surabaya dengan bantuan dari Sunan Giri. Yang kedua ada Kerajaan Banten. Kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Fathahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah seorang wali yang diberi kekuasaan oleh Kerajaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Syarif Hidayatullah memiliki 2 putra laki-laki, Pangeran Pasaryan dan Pangeran Sabakingging. Pangeran Pasaryan berkuasa di Cirebon pada tahun 1522 dan Pangeran Sabakingging kemudian lebih dikenal dengan nama Hasanuddin diangkat menjadi Raja Banten. Yang ketiga, Kerajaan Cirebon. Kerajaan yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah didirikan oleh seorang anggota Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah membawa kemajuan bagi Cirebon ketika Demak mengirimkan pasukan di bawah Fathahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah memberi bantuan sepenuhnya. Bahkan pada tahun 1524 Fathahillah diambil menantu oleh Syarif Hidayatullah. Setelah Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Syarif Hidayatullah meminta Fathahillah untuk menjadi bupati di Jayakarta. Syarif Hidayatullah kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Pasaryan. Yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Zainal Abidin adalah murid dari Sunan Giri di Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Kerajaan yang terletak di Indonesia Timur menjadi incaran pedagang karena Maluku kaya akan rempah-rempah. Kerajaan Ternate cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah terutama cengkeh. Sekian presentasi dari saya, kiranya ada kesalahan nama atau gelar mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.